Ada suatu statement yang menarik dan mungkin cukup kontroversial dari Dr. Benjamin Bigman. Beliau adalah Professor of Cell Biology. Di suatu podcast, beliau mengatakan bahwa orang yang punya kolesterol tinggi itu justru lebih sehat dan punya umur lebih panjang. Apa betul seperti itu? Simak setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor, dan kali ini saya ingin membahas mengenai salah satu statement yang dikutip oleh Dr. Benjamin Bigman. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa beliau ini adalah Professor of Cell Biology, jadi molecular scientist yang sudah mendapatkan PhD, dan beliau ada membicarakan mengenai salah satunya adalah topik kolesterol di suatu podcast yang menyatakan bahwa orang yang punya kolesterol itu tinggi itu justru punya status kesehatan yang lebih baik dan punya usia yang lebih panjang, dan tentunya itu berdasarkan dari beberapa studi ya. Jadi ini bukan pendapat beliau sendiri, beliau mempelajari beberapa studi yang studinya kali ini juga ingin saya bahas dan ingin saya ulik dari perspektif saya sebagai naturopati. Pertama yang ingin saya sampaikan tentu kenapa sih kita selalu fokus pada yang namanya kolesterol salah satunya. Pertama, karena ini memang adalah cek kesehatan yang paling umum. Nah, bahkan bisa dilakukan secara mandiri. Jadi kalau Sobat Sehat biasanya beli alat-alat kesehatan yang bisa dicek sendiri di rumah atau mungkin di klinik-klinik, bisa kita lakukan secara mudah sekali sekarang ya. Salah satunya adalah kolesterol ya. Salah duanya adalah gula darah. Tentu biasanya kita cek gula darah puasa berapa, gula darah acak berapa, kemudian asam urat, itu juga beberapa parameter yang bisa kita lakukan secara mandiri juga. Kemudian tekanan darah ya, sekarang tensimeter banyak juga yang sudah digital. Kemudian juga denyut nadi atau heart rate ya. Jadi denyut nadi dan tekanan darah itu mengevaluasi dua hal yang berbeda, yang seringkali mungkin orang tumpang tindih. Tapi yang paling sering dan bahkan dijadikan parameter yang dikatakan wah ini menakutkan ini kalau kolesterolnya tinggi banget. Apa saya harus konsumsi obat kolesterol? Apakah saya harus melakukan perubahan gaya hidup dan lain-lain? Itu yang paling umum memang adalah kolesterol. Nah, dan kenapa sih kolesterol itu dianggap penting sekali ya? Nah, jadi di sini saya berikan highlightnya adalah penting sekali untuk beberapa orang tentunya ya, yang punya kekhawatiran besar terhadap ketika mereka punya kolesterol tinggi, dan ini adalah masalah sejuta umat, dan saya juga banyak sekali pasien-pasien yang sangat concern dengan kolesterol. Ini salah satu yang saya bisa katakan pertanyaan yang selalu ditanyakan ketika pasien berkonsultasi dengan saya. Pertama, tentu karena kolesterol itu dianggap sebagai pemicu utama penyakit kardiovaskuler. Jadi kalau kita bilang penyakit kardiovaskuler itu yang paling populer penyakit jantung koroner, kemudian aritmia, kemudian stroke. Nah, itu adalah penyakit kardiovaskuler yang paling populer. Dianggap sebagai faktor risiko utama untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, tentu kita sudah kenal yang namanya LDL, yang dikenal sebagai kolesterol jahat. Nah, meskipun saya sudah sering bahas ya di video-video saya yang sebelumnya mengenai kolesterol jahat ini sebetulnya tidak benar-benar jahat. Mereka hanya berbeda fungsi aja. Fungsinya seperti apa bisa ditonton di video ini supaya saya nggak mengulang-ulang ya. Buat penonton SB30 Health yang sudah setia tentu sudah paham apa maksud saya. Yang ketiga adalah kita perlu tahu dulu sejarahnya ya. Saya nggak ingin mendongeng di sini, tapi saya ingin mengutip beberapa sejarah yang menjadi mungkin checkpoint ya dari kenapa kolesterol itu dianggap sangat penting. Jadi ada 3 tokoh yang ingin saya bawa di sini. Yang pertama adalah Dr. Akira Endo. Nah, jadi beliau ini tentu dari namanya orang Jepang ya. Nah, jadi beliau ini penemu statin. Statin itu obat kolesterol, penurun kolesterol ya. Pertama di tahun 1973. Nah, kemudian 2 tokoh berikutnya adalah Dr. Michael Brown dan Dr. Joseph Goldstein. Ya, beliau adalah orang Amerika Serikat ya. Di tahun 1985 mereka mendapatkan hadiah Nobel dalam fisiologi kedokteran yang sekarang menjadi revolusi
bahwa kolesterol ini menjadi salah satu parameter yang penting bagaimana kita memahami peran kolesterol dalam penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai sekarang, sampai Sobat Sehat menonton video ini sekarang, kolesterol itu dianggap menjadi salah satu parameter indikator yang sangat penting dalam proses terjadinya penyakit jantung ya, atau penyakit kardiovaskuler. Jadi awalnya mereka itu meneliti dari ini ya, dari kasus familial hyperkolesterolemia, di mana orang-orang yang punya kolesterol tinggi sejak lahir karena genetik, itu mereka punya banyak masalah-masalah jantung di usia muda. Nah, oleh sebab itu mereka meneliti kasus-kasus dari yang FH atau familial hyperkolesterolemia ini, kemudian mereka menemukan bahwa memang kolesterol ini dianggap sebagai suatu biang kerok atau culpritnya orang-orang yang punya masalah kardiovaskuler. Nah, kemudian berkembang terus sampai ditemukan obat-obatan yang baru-baru sampai sekarang ini. Ya, tapi ya yang sering kita juga dengar mungkin ya, ketika orang itu punya masalah-masalah kolesterol tinggi, terutama LDL-nya tadi, yang sering dianjurkan itu apa sih? Pertama adalah perubahan gaya hidup. Nah, jadi begitu orang cek, entah cek mandiri atau mungkin cek di lab ya, yang lebih akurat, nah tentu itu akan berbeda dengan kita punya cek mandiri juga. Ketika tinggi, yang pertama yang disarankan apa? Perubahan gaya hidup, misalnya kalau ke dokter. Nah, yang disarankan pertama, mengurangi lemak. Nah, terutama adalah lemak jenuh. Nah, dianggap ini lemak jahat nih, lemak jenuh. Apalagi lemak trans, itu yang dianggap ini paling potensial, paling berisiko untuk menyebabkan masalah jantung. Yang kedua adalah rutin olahraga. Nah, kalau udah kurangin lemak, rutin olahraga Pak, rutin olahraga Bu. Kemudian stop merokok kalau yang punya kebiasaan merokok. Dan yang terakhir adalah jaga berat badan ideal. Nah, dari sinilah muncul banyak pertanyaan, berat badan ideal saya berapa sih Dok? Kalau saya tinggi saya sekian gitu. Nah, itu juga udah sering saya bahas bahwa berat badan ideal itu sebetulnya bukan indikator yang tepat atau indikator yang seringkali akhirnya menjadi bias atau salah kaprah ya. Karena banyak sekali komposisi berat massa tubuh kita yang perlu kita perhatikan di luar dari hanya sekedar angka di timbangan. Nah, kalau udah perubahan gaya hidup, kalau udah melakukan, kalau udah diet, ya diet rendah lemak, diet tanpa lemak, makan yang serba rebus-rebusan, kukus-kukusan, tapi kolesterol nggak turun-turun, ya berarti harus konsumsi obat statin. Nah, itu yang sering kali dianjurkan seperti itu. Bahkan konsumsinya disarankan seumur hidup, entah untuk pencegahan atau mungkin untuk mengatasi, mengontrol orang-orang yang sudah punya masalah di pembuluh darah. Apapun. Paradoksnya atau berkebalikannya dengan statement yang disampaikan dari Dr. Benyamin ini tadi, bahwa banyak sekali studi-studi yang mengatakan sekarang bahwa yang namanya orang yang punya kolesterol tinggi ini kok justru lebih sehat. Bahkan mereka panjang umur, tentunya dengan kualitas hidup yang baik ya. Karena kalau cuma panjang umur tapi kualitas hidupnya nggak baik ya buat apa? Beberapa studi yang disampaikan, pertama adalah studi dari tahun 2016, judulnya adalah Lack of an Association or an Inverse Association Between Low Density Lipoprotein. Jadi ini LDL spesifik, LDL kolesterol and mortality in the elderly, a systematic review. Ya. Artinya apa? Ini adalah studi yang menggunakan metodologi ilmiah yang sudah paling atas, systematic review, dan di sini meneliti mengenai hubungan antara LDL kolesterol tadi dengan orang-orang tingkat kematian di usia tua. Nah, jadi ini ya saya berikan screenshot dari studinya, bisa dibaca sendiri buat nanti Sobat Sehat yang ingin baca lebih detail. Saya hanya sampaikan ini studinya. Kemudian konklusinya apa? Ya, high LDL-C is inversely, ya berbanding terbalik ya dengan tingkat mortalitas, terutama adalah untuk orang-orang di atas 60 tahun ya. Jadi ini justru ketika orang yang di atas 60 tahun itu punya kolesterol tinggi, mereka punya tingkat mortalitas, tingkat kematian yang lebih rendah. Nah, ini saya simpulkan beberapa studi setelah saya baca secara keseluruhan. Yang pertama adalah LDL-C tinggi, ya. Jadi LDL, kolesterol LDL yang selama ini kita cek di lab, yang tinggi itu berkorelasi dengan umur yang lebih panjang pada sebagian besar orang berusia di atas 60 tahun, tadi yang sudah saya sebutkan. Yang kedua adalah hubungan ini secara statistik itu signifikan pada 14 dari 28 cohort study. Ya, jadi ini setengahnya itu signifikan. Dan tidak ada asosiasi ditemukan pada cohort sisanya, 14 sisanya, yang menunjukkan efek merugikan dari kolesterol tinggi. Oke, kita move dulu, jangan panik dulu. Ya, kita move dulu ke studi yang kedua, yaitu The Cholesterol Paradox in Long Livers, ya,
from a Sardinia longevity hotspot atau yang kita mungkin kenal dengan istilah Blue Zone. Ya, kenapa kok Blue Zone? Karena tempat ini, area ini yang dikatakan mereka adalah orang-orang yang punya usia panjang, bahkan sampai usianya 100 tahun. Halo Sobat Sehat, ada kabar baik nih buat Sobat Sehat yang ingin mendapatkan konten eksklusif dari SB30 Health karena sekarang kami punya WhatsApp channel. Nah, cara joinnya bisa klik link di bawah ini dan sampai jumpa di sana. Ini adalah studi yang sangat baru di tahun 2025. Nah, studinya apa? Ya, ini ya, bisa Sobat Sehat baca sendiri. Judulnya The Cholesterol Paradox in Long Livers from Sardinia Longevity Hotspot Blue Zones. Ya, jadi ini sangat baru studinya di bulan Februari 2025 dipublish. Di sini saya ambil salah satu statement yang menurut saya cukup menarik dan ini sangat berkebalikan dengan apa yang selama ini disarankan. Di sini, additional lifestyle factor such as diet, exercise and stress management bla 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 bla, ya bisa dibaca sendiri. Di sini yang ingin saya garis bawahi adalah the diet of the community living in the Sardinia show a relatively high consumption of saturated fat. Mereka justru yang tinggal di sini, mereka justru konsumsi lemak jenuh yang tinggi. Dan di sini ya, Sardinian long live community leads a healthy lifestyle that delays the onset of disease. Justru dengan pola makan yang mereka konsumsi lemak jenuhnya tinggi itu, mereka memang betul, mereka punya hyperkolesterolemia. Jadi ketika mereka dicek level kolesterol mereka tinggi. Betul, jadi selama ini konsumsi lemak jenuh, kolesterolnya secara di level dalam darah lebih tinggi. Betul, tapi mereka justru punya kualitas hidup yang sehat dan mereka terjauh dari banyak masalah-masalah penyakit. Nah, kesimpulan studinya apa? Penelitian terbaru ya, yang melibatkan 168 non-agenarian. Jadi non-agenarian itu orang yang kelompok usianya 90 sampai 107 tahun, yang tadi saya katakan. Jadi orang yang usianya itu udah panjang umur. Penelitian ini dilakukan selama 6 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa apa? Pertama, survival time-nya lebih panjang ya. Mereka yang punya LDL lebih dari 130 itu mereka dikatakan punya usia yang lebih panjang. Yang kedua ya, untuk orang-orang yang 100 tahun plus, mereka punya kadar kolesterol yang setara dengan familial hyperkolesterolemia. Masih ingat tadi yang saya sebutkan familial hyperkolesterolemia? Itu adalah kondisi di mana LDL mereka itu tinggi dari bawaan lahir. Nah, jadi orang-orang yang usianya 100 tahun ke atas itu mereka punya kadar kolesterol yang setara, di mana itu lebih dari 240 bahkan LDL-nya. Nah, dan hazard ratio, ya hazard ratio itu jadi angka yang dikatakan berbahaya. Jadi skalanya kita menggunakan hazard ratio itu 0,6, di mana itu cukup kecil ya. Kalau kita bilang 0,6 ya kecil ya. Untuk kematian pada kelompok hiperkolesterolemia ringan. Jadi artinya apa? Di sini kita bukan mengatakan bahwa orang yang makin tinggi kolesterolnya makin baik. Saya yakin mungkin buat teman-teman sobat sehat yang cukup update dengan penelitian seputar kolesterol pasti juga pernah dengar yang namanya kita bilang U-curve ya. Jadi U-curve itu menandakan bahwa beberapa proponen yang tidak setuju tentunya dengan statement ini ya, meskipun ini bukan hanya disampaikan oleh Dr. Benjamin Bikman, cukup banyak dokter-dokter lain, tapi kebetulan di sini yang saya kutip adalah beliau. Juga di sisi yang lain banyak juga orang yang mengatakan bahwa itu U-curve itu terjadinya memang karena orang-orang yang punya kolesterol yang sangat rendah itu disebabkan karena penyakit-penyakit kronis, which is itu betul. Jadi saya juga tidak mengatakan bahwa kolesterol itu semakin tinggi pasti semakin baik, juga belum tentu. Tapi yang ingin saya highlight di sini ya, bahwa kolesterol itu punya manfaat. Ya, bahkan banyak sekali manfaatnya yang kita perlu tahu. Yang pertama adalah untuk komponen integral sel. Ya, jadi yang kita sebut komponen integral sel itu adalah komponen yang sangat penting untuk membentuk sel-sel kita, ya, untuk menjaga kita yang namanya fluiditas membran sel kita, ya, untuk punya fungsi sel yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kolesterol itu tentu adalah untuk bahan baku hormon, terutama adalah hormon steroid, ya, yang termasuk di dalamnya hormon kortisol, hormon seks, ya. Makanya jangan heran kenapa orang yang kolesterolnya sangat rendah biasanya mereka punya libido yang turun. Yang ketiga adalah untuk
prekursor atau bahan baku vitamin D, di mana kita semuanya udah tahu sejak zaman-zaman pandemi vitamin D itu begitu penting sekali untuk kita punya yang namanya metabolisme, untuk kita punya bukan hanya untuk tulang dan gigi bahkan, tapi untuk kita punya otot, untuk memodulasi imunitas kita dan lain-lain. Dan kolesterol itu adalah salah satu bahan baku vitamin D kita yang paling besar. Kemudian sistem imun, ya kalau kita bicara mengenai kolesterol, ya kadar kolesterol yang tinggi itu dapat meningkatkan produksi molekul spesifik yang merupakan bagian dari fungsi sistem imun kita. Dan yang terakhir, last but not least adalah terkait dengan kesehatan otak. Ya, di mana kolesterol itu juga sangat penting karena terlibat dalam pembentukan sinapsis atau jalur yang terlibat di dalam kita punya otak. Ya, jadi ini yang untuk menghambat orang-orang yang punya penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan lain-lain ya. Dan juga masih banyak manfaat kolesterol yang lain. Nah, jadi simpulan saya apa sih berdasarkan studi-studi yang disampaikan oleh Dr. Benjamin Bikman itu? Pertama adalah kita bukan yang tadi ya, bukan kita makin tinggi kolesterol makin baik. Pokoknya saya kalau punya kolesterol tinggi sekarang karena dokter Hans bilang seperti ini aman. Saya tidak bicara seperti itu ya. Tapi kita perlu melihat yang namanya studi itu dengan lebih wise, dengan lebih holistik, bukan hanya cherry picking, bukan hanya kita mengambil yang baik, yang menyenangkan aja buat saya, nggak seperti itu. Tapi simpulannya apa sih berdasarkan studi ini? Nah, saya punya 4 simpulan yang perlu sobat sehat perhatikan di sini ya. Yang pertama apa adalah kualitas lipoprotein itu lebih penting, bukan hanya kuantitasnya. Jadi kalau kita cek lihat kolesterol saya 300 lebih dok, 400 lebih ya, atau mungkin kita udah tahu nih LDL-nya kita udah 100 lebih bahkan sampai 200, wah ini berarti sangat berbahaya dan lain-lain gini. Yang namanya kuantitas itu memang perlu untuk kita lihat, tapi kualitas itu lebih penting. Artinya apa? Kita perlu tahu berapa LDL yang teroksidasi. Ya, jadi yang berbahaya itu adalah kolesterol LDL yang teroksidasi. Saya sudah pernah bahas juga di video yang ini. Saya bahas mengenai omega 6. Nah, itu bisa ditonton buat sobat yang belum tonton. Dan yang kita katakan juga adalah ukuran partikel, ya, atau yang kita bisa cek dengan biasanya small dense LDL. Nah, itu yang kita sebetulnya lebih potensial, lebih penting untuk diperhatikan daripada kita sekedar mengenai jumlah kolesterol total atau jumlah LDL. Yang kedua adalah kondisi peradangan. Ya, yang tadi saya bilang LDL yang teroksidasi itu termasuk juga kondisi peradangan dan stres oksidatif, di mana ini bisa dari internal, bisa dari eksternal. Internal contohnya seperti apa? Orang yang obesitas. Ya, seperti yang saya katakan, kalau kita obesitas berarti di dalam tubuh kita tiap hari itu memunculkan atau menghasilkan yang namanya peradangan dari kita yang punya namanya adipokines. Kemudian penyakit metabolik yang lain gitu, misalnya orang yang punya masalah diabetes, kemudian gagal ginjal, penyakit jantung dan lain-lain, itu adalah kondisi peradangan yang sudah terjadi setiap hari tanpa kita apa-apakan. Yang kedua karena eksternal, contohnya karena kita pola makan junk food, ultra processed food ya, kemudian karena stres yang tinggi, entah stres fisik maupun stres yang psikis ya, dua-duanya bisa menyebabkan kondisi peradangan yang menyebabkan stres oksidatif. Yang ketiga adalah resistensi insulin ya, dimana ini juga sudah sering saya bahas di video-video saya sebelumnya. Jadi yang namanya resistensi insulin itu menjadi hampir jadi semua akar masalah penyakit-penyakit metabolik ya, hampir semua ya. Kemudian yang keempat adalah usia dan status kesehatan umum. Ya, jadi usia itu memang penting karena apa ya? Tentu bukan berarti orang yang usia tua pasti kesehatannya lebih kurang daripada orang yang usia muda, karena saya juga punya banyak pasien yang usianya muda tapi level kesehatannya ya memprihatinkan ya, karena apa ya? Tentu karena pola hidupnya gitu. Tapi memang orang yang usianya lebih tua punya potensi yang mereka terpapar lingkungan lebih lama gitu ya. Jadi biasanya apa yang di usia tua yang nggak baik itu karena usia mudanya juga dipupuknya ya, atau mereka sudah akumulatif dalam jangka waktu yang lama itu. Dan status kesehatan umum, jadi apakah punya penyakit genetik, apakah dari lahir itu punya trauma dan lain-lain, itu memang juga akan menentukan ya. Jadi bukan hanya fokus pada kolesterol. Pesan saya apa untuk sobat-sobat sehat ya, yang tentu dalam arti
fokus dengan kesehatan, ingin punya kualitas hidup yang lebih baik, bukan cuma umur panjang tapi juga bisa menikmati kesehatannya dan tidak takut dengan kolesterol yang tinggi, pertama yang perlu dicek itu adalah tanda radangnya. Nah, jadi inflammatory markernya kalau kita cek di lab itu. Nah, memang banyak, tapi di sini akan saya sampaikan beberapa aja yang menurut saya penting dan bisa dicek yang terkait dengan jantung ya, kardiovaskuler. Pertama adalah HSCRP ya. Ini nama pemeriksaannya ya di lab ya. Yang kedua adalah ApoB, yang ketiga adalah agregasi trombosit, yang keempat adalah homocysteine, dan yang kelima adalah vitamin D ya. Itu yang perlu dicek terkait dengan tanda radangnya tadi. Yang kedua, evaluasi insulinnya ya. Jadi bukan hanya gula darahnya tapi insulinnya ini yang justru lebih penting ya. Insulin puasa, HOMA-R, HOMA-B itu ya. Kemudian yang ketiga, tentu saran saya perhatikan pola hidup ya. Jadi pola hidup itu bukan cuma pola makan, meskipun saya sering menyampaikan pola makan itu memang penting karena sering diabaikan dan tidak berasa karena tiap hari dilakukan. Tapi bukan hanya pola makan, kita punya pola aktivitas, pola tidur, ya bagaimana kita memanage stres kita karena setiap orang pasti punya stres, itu juga sangat penting. Dan yang terakhir adalah monitor penanda metabolik yang lain ya, mulai yang paling gampang lah tekanan darah, kita punya heart rate, kemudian kita punya lingkar pinggang ya, jadi bukan berat badan, lingkar pinggang itu adalah penanda metabolik yang sangat mudah bisa diukur daripada kita hanya fokus pada berat badan atau fokus pada kolesterol. Semoga pesan saya ini bisa bermanfaat, bisa juga membuat Sobat Sehat sekarang bisa memahami mengenai kolesterol lebih holistik. Jadi bukan cuma fokus pada angkanya, tapi juga bagaimana kita memahami kondisi kesehatan kita pada waktu kita cek lab. Semoga ini bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you.